Oke, baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah langkah penting dalam perencanaan bisnis yang membantu pengusaha untuk memutuskan apakah suatu proyek atau usaha memiliki potensi untuk sukses. Studi kelayakan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek bisnis, termasuk aspek teknis, manajemen dan hukum, ekonomi, serta aspek finansial. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan pengertian dan memberikan contoh dari masing-masing aspek tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek teknis. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis mencakup evaluasi terhadap kemampuan teknis dari usaha atau proyek yang diusulkan. Ini melibatkan penilaian apakah produk atau layanan yang dihasilkan dapat diproduksi atau dilaksanakan dengan cara yang efisien dan efektif. Contohnya, Anda ingin membuka sebuah pabrik pengolahan makanan. Dalam aspek teknis, Anda perlu mempertimbangkan apakah Anda memiliki pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk memproses makanan tersebut dengan benar. Anda juga perlu mengidentifikasikan peralatan apa yang diperlukan, bagaimana perawatan peralatan dilakukan, dan apakah sumber daya teknis tersedia. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan hukum. Aspek manajemen dan hukum dalam studi kelayakan bisnis berkaitan dengan pengelolaan bisnis dan aspek hukum yang terkait. Ini mencakup penilaian apakah tim manajemen memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengelola usaha, serta pemahaman terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Contohnya, jika Anda ingin membuka sebuah restoran, Anda perlu mempertimbangkan apakah Anda memiliki pengalaman manajemen restoran atau apakah Anda perlu mempekerjakan seseorang yang berpengalaman dalam bidang ini. Selain itu, Anda juga perlu memahami peraturan kesehatan, perizinan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan operasi restoran di daerah Anda. Baiklah, yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis mencakup analisis terhadap potensi pasar, permintaan, persaingan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi bisnis. Ini membantu dalam menilai apakah bisnis memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi biaya dan menghasilkan keuntungan. Contohnya, jika Anda berencana untuk membuka sebuah toko baju, Anda perlu melakukan penelitian pasar untuk memahami apakah ada cukup permintaan untuk produk Anda. Anda juga perlu mempertimbangkan tingkat persaingan di daerah tersebut dan bagaimana perubahan ekonomi, seperti fluktuasi harga dapat mempengaruhi bisnis Anda. Baiklah, yang selanjutnya yaitu aspek finansial. Aspek finansial adalah salah satu aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis. Ini mencakup analisis anggaran modal atau capital budgeting dan penyusunan laporan keuangan, proyeksi untuk menilai apakah proyek atau usaha tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang capital budgeting. Capital budgeting adalah proses penilaian proyek investasi jangka panjang dengan membandingkan arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut dengan biaya investasi awal. Contoh capital budgeting, misalkan Anda ingin membangun pabrik baru, Anda perlu memperkirakan berapa biaya awal yang dibutuhkan untuk konstruksi pabrik dan peralatan. Kemudian, Anda harus memperkirakan berapa pendapatan yang diharapkan dari operasi pabrik dalam beberapa tahun ke depan dan beberapa biaya operasional yang diperlukan. Dengan menggunakan metode capital budgeting seperti net present value atau NPV, atau internal rate of return atau IRR, Anda dapat menilai apakah investasi ini layak dilakukan. Baiklah, yang terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan proyeksi adalah dokumen yang memproyeksikan hasil keuangan usaha atau proyek dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup pernyataan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang membantu dalam menilai kelayakan finansial suatu proyek. Capital budgeting adalah proses penilaian proyek investasi jangka panjang dengan membandingkan arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut dengan biaya investasi awal. Contohnya, Anda dapat menyusun laporan proyeksi keuangan yang mencakup perkiraan pendapatan, biaya operasional, laba bersih, arus kas bersih, dan neraca perusahaan Anda dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Ini akan membantu Anda melihat apakah proyek tersebut memiliki potensi untuk mencapai titik impas dan menghasilkan keuntungan.